Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zaki Nurul Hanifah Syafi'i dengan NIM 2018-210539. Di sini saya dari kelompok F akan memberikan penjelasan mengenai prosedur penetapan harga produk. Untuk menetapkan harga jual suatu produk, maka perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan kebijakan harga. Philip Kotler dalam bukunya mengemukakan prosedur 6 langkah untuk menetapkan harga, yaitu 1. Memilih tujuan penetapan harga, lalu yang kedua menentukan permintaan, yang ketiga memperkirakan biaya, selanjutnya menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing, yang kelima memilih metode penetapan harga, dan yang terakhir adalah memilih harga. Yang pertama adalah memilih tujuan penetapan harga. Pada dasarnya, setiap perusahaan harus memutuskan apa yang ingin dicapainya dari produk tersebut. Jika perusahaan telah memilih posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya termasuk harga akan otomatis sejalan dengannya. Harga ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah memaksimumkan laba. Yang ketiga adalah memaksimumkan pendapatan, dan yang keempat adalah memaksimumkan pertumbuhan penjualan. Semakin jelas tujuan perusahaan, maka semakin mudah untuk perusahaan tersebut menetapkan harga. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utama jika mengalami kelebihan kapasitas, persaingan yang ketat, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Yang kedua adalah menentukan permintaan. Permintaan pelanggan mempengaruhi semua fase bisnis. Secara umum, para pelanggan menginginkan barang-barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan harga rendah. Jika semua barang itu sama, para pelanggan akan membeli barang yang harganya lebih murah, sedikit yang akan membeli harga yang lebih tinggi. Suatu faktor penting yang menentukan di mana perubahan harga akan menghasilkan perubahan kuantitas disebut sebagai elastisitas harga permintaan, atau suatu tingkat penentuan di mana jumlah barang yang diminta berubah sesuai dengan perubahan harga. Secara umum, permintaan elastis untuk suatu barang berarti suatu peningkatan harga pada persentase tertentu akan menurunkan kuantitas permintaan lebih besar dari persentase penurunan harga. Dengan kata lain, permintaan itu elastis ketika suatu peningkatan harga sejumlah persentase tertentu menaikkan jumlah permintaan lebih tinggi dari persentase tersebut. Sedangkan permintaan tidak elastis terjadi ketika perubahan harga pada persentase tertentu terkait dengan perubahan kuantitas barang dengan persentase yang lebih kecil. Apabila permintaan itu bersifat unitary elasticity, maka perubahan harga akan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang dijual dalam proporsi yang sama. Dengan kata lain, penurunan harga sebesar 10% akan mengakibatkan naiknya volume penjualan sebesar 10% pula. Yang ketiga adalah memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan atas produknya, sehingga biaya perusahaan menentukan batas terendahnya. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk, termasuk tingkat pengembalian investasi yang memadai atas usaha dan resiko yang dilakukannya. Biaya perusahaan ada dua jenis, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau penjualan. Misalnya, perusahaan harus membayar tagihan tiap bulan untuk sewa, pemanas ruangan, bunga, gaji eksekutif, dan lainnya, berapapun output perusahaan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang langsung berubah menurut level produksi. Misalnya, tiap kalkulator yang diproduksi Texas Instruments melibatkan biaya plastik, chip mikroprosesor, pengemas, dan lain-lain. Biaya-biaya itu cenderung konstan per unit produksi. Biaya-biaya itu disebut biaya variabel karena biaya totalnya berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya total merupakan jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk tiap level produksi tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing.
Dalam rentang kemungkinan harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan, perusahaan harus memperhitungkan biaya pesaing, harga pesaing, dan kemungkinan reaksi harga oleh pesaing. Jika tawaran perusahaan serupa dengan tawaran pesaing utamanya, maka perusahaan harus menetapkan harga yang dekat dengan harga pesaing, atau ia akan kehilangan penjualan. Jika tawaran perusahaan lebih rendah dari mutunya, perusahaan tidak dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing. Jika penawaran perusahaan lebih tinggi mutunya, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaing. Akan tetapi, perusahaan harus menyadari bahwa pesaing dapat mengubah harganya sebagai tanggapan atas harga perusahaan. Perusahaan memilih salah satu dari berbagai metode harga, yaitu maksimalisasi laba, tingkat pengembalian atas modal yang digunakan, biaya konversi, margin kontribusi, dan biaya standar. Yang terakhir adalah memilih harga akhir. Harga merupakan keputusan penting perusahaan yang menyangkut banyak hal. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan perusahaan, harga perusahaan, Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti dampak kegiatan pemasaran lain, lalu kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagai keuntungan dan resiko, dan mengadaptasi harga. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu adalah metode penetapan biaya dan harga target. Metode ini dilakukan oleh perusahaan memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang sudah ditarget karena harga juga ditarget. Harga tersebut adalah harga yang bersedia dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli produk tersebut. Sebagai contoh, sebuah produk elektronik akan dijual seharga Rp2 juta. Jika perusahaan menginginkan laba 15%, maka perhitungannya adalah laba yang diinginkan yaitu Rp2 juta dikalikan dengan laba yang diinginkan yaitu sebesar 15%. Lalu hasilnya adalah 300.000. Untuk target biayanya yaitu harga produk elektronik dikurang oleh laba yang diinginkan. Maka biaya target produk tersebut adalah Rp1.700.000. Jadi, biaya produksi dan biaya penjualan produk tersebut tidak boleh melebihi dari Rp1.700.000. Lalu untuk contoh soal yang selanjutnya ada Rara mendapatkan order sebanyak 100 buah pesanan gelang kayu. Biaya yang Rara keluarkan untuk memproduksi gelang tersebut adalah sebesar Rp3 juta. Rara menentukan bahwa ia menginginkan keuntungan sebesar Rp1 juta. Maka perhitungan menjadi Rp3 juta ditambah Rp1 juta sama dengan Rp4 juta. Sehingga harga jualnya per gelang adalah Rp4 juta dibagi 100 pieces sama dengan Rp4.000. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp1 juta, Rara harus menjual gelang kayu tersebut kepada konsumen dengan harga Rp4.000 per gelang kayu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.